Zona nyaman itu seperti kasur empuk. Semakin lama kamu berbaring, semakin sulit kamu untuk bangun. Nyaman? Tentu. Tahukah kamu, 5 menit di pagi hari adalah 5 menit yang bisa mengubah hidupmu. Aku pernah terjebak di kasur itu selama 4 tahun, sampai pada suatu kejadian mengubah segalanya. Hari ini aku akan menceritakan bagaimana aku berani untuk bangun. Halo langkah kecil, aku Nufus. Hari ini kita akan bahas dilema yang semua dari kita mengalaminya. Zona nyaman versus overthinking. Tahu nggak, 78% Gen Z mengalami stuck di hidup mereka. Mereka takut berubah, dan aku mengalaminya. Penasaran nggak sih seberbahaya apa kalau itu lama-kelamaan ada di diri kita? Penasaran kan? Sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa subscribe dan stay tune video ini sampai habis karena ada tips untuk kamu yang sedang mengalami di fase ini. Mari simak bersama. Oke, sebelum kita bahas cara keluar dari zona nyaman, kita harus ngerti dulu apa sih zona nyaman itu. Zona nyaman itu bak selimut hangat di pagi hari. Enak, nyaman. Tapi kalau seharian di balik selimut, kapan kamu mau maju? Itu masalahnya. Kamu hanya menghindari masalah dan bikin kamu gak berkembang. Menyedihkan bukan? Contoh gampangnya gini, kamu kerja bertahun-tahun, gajinya segitu-gitu aja. Tapi mau keluar, takut gagal. Itu namanya zona nyaman. Nah, salah satu alasan kenapa kita sulit keluar dari zona nyaman adalah overthinking. Overthinking itu kayak spam notifikasi di otak kamu. Gimana kalau gagal? Gimana kalau gak ada yang support? Gimana kalau ada yang ngejek? Sampai akhirnya kamu disable notifikasi di otak kamu dan kamu pilih rebahan. Overthinking itu bikin kamu takut sama skenario yang belum pernah terjadi. Pada akhirnya kamu gak ngelakuin apa-apa dan kamu terjebak di zona nyaman. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya keluar dari zona nyaman tanpa overthinking berlebihan? Yang pertama, sadar dulu kalau kamu lagi stuck. Kita tes sederhana deh, buka Instagram kamu, scroll teman-teman kamu yang udah sukses. Kalau reaksi kamu iri dan kamu tidak merubah apa-apa, kamu stuck. Dulu aku gitu, sampai akhirnya aku sadar, ternyata zona nyamanku adalah penjara mental. Yang kedua, bikin planning yang jelas. Kalau kamu ngerasa stuck di satu titik, kamu buat planning. Misal, kamu hari ini scroll handphone 8 jam, besok menjadi 7 jam, 1 jam kemarin diganti hari ini untuk hal yang lebih positif. Dan itu dilakukan terus-menerus atau continue. Yang ketiga, stop overthinking, mulai action. Coba deh latihan 10 detik. Setiap ada pikiran, gimana ya kalau aku gagal? Langsung ganti, so what? Kalau aku gagal, at least aku sudah berusaha dan berani. Yang keempat, ingat, rasa takut itu normal. Takut keluar dari zona nyaman itu wajar banget. Kalau kamu nunggu sampai nggak takut, kamu akan nunggu selamanya. Jadi, coba aja dulu. Yang kelima, evaluasi dan adaptasi. Bayangkan GPS-mu sedang menuntut kamu ke tujuan. Tiba-tiba di jalan ada jalan ditutup. Lalu apa yang terjadi? GPS-mu tidak bilang, ya gagal total. Tapi GPS-mu mencari jalan yang baru. Hidupmu juga begitu. Kalau ada jalan buntu, jangan salahkan diri sendiri. Analisa kenapa gagal, perbaiki rute, lanjutkan perjalanan. Zona nyaman memang hangat. Tapi lautan kesempatan di luar sana jauh lebih luas. Ingat, penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah tentang kegagalan, tetapi tentang petualangan yang tidak pernah kamu mulai. Jadi, apa yang akan kamu pilih hari ini? Tetap di zona nyaman atau keluar dari zona nyaman? Teman-teman, tag temanmu yang membutuhkan video ini. Ketik berani di kolom komentar ya. Semoga langkah kecil hari ini membawa dampak besar. Sampai jumpa lagi.